Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosita SPD MSI, dosen program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairul Ternate. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kewirausahaan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester genap pada program studi kehutanan. Dalam perkuliahan, saya menggunakan sistem pengajaran DIA, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery, saya menyediakan beberapa materi pembelajaran yang beragam untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Materi yang saya berikan meliputi pengenalan kewirausahaan, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga peluang usaha hasil hutan bukan kayu atau HHBK dan hasil hutan non kayu atau HHNK. Materi disampaikan dalam bentuk bahan ajar PPT, artikel ilmiah, dan diskusi studi kasus yang relevan dengan kondisi lokal. Interaksi, kegiatan tatap muka antara saya dan mahasiswa dilakukan secara aktif dan komunikatif di kelas. Interaksi dilakukan melalui metode diskusi, tanya jawab, serta kerja kelompok dalam menyusun ide dan proposal usaha kehutanan. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkolaborasi dalam mengeksplorasi ragam usaha masyarakat sekitar hutan. Asesmen, saya memberikan tugas secara terstruktur yang direncanakan dengan baik seperti menelaah studi kasus wirausahaan kehutanan, menyusun rencana bisnis, dan presentasi kelompok. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti ujian tengah dan akhir semester yang mengukur pemahaman mereka terhadap konsep dan penerapan kewirausahaan dalam sektor kehutanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat capaian pembelajaran dan mode pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPNK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa melalui kewirausahaan. CPNK yang kedua, mahasiswa mampu memahami landasan teori, prinsip, dan strategi wirausaha pada bidang kehutanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan pembelajaran di bidang kewirausahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur melalui pengaplikasian kewirausahaan di bidang kehutanan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengetahui strategi kewirausahaan dan cara pemasarannya. Mata kuliah kewirausahaan ini dirancang untuk membuka cakrawala mahasiswa tentang dunia usaha, gak cuma sekedar jualan, tapi membangun mimpi jadi nyata. Di sini, mahasiswa diajak menyelami cara berpikir entrepreneurship sejati, kreatif, berani ambil risiko, dan pantang menyerah. Bukan cuma teori, tapi juga praktik langsung dari merancang ide bisnis hingga mempresentasikannya seperti di dunia nyata. Mata kuliah ini membahas tentang kewirausahaan, ruang lingkup kewirausahaan, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, usaha bidang kehutanan, usaha HHBK dan HHNK, ragam usaha masyarakat hutan, strategi pelibatan usaha masyarakat hutan. Ruang lingkup materi yang dibahas meliputi kewirausahaan, ruang lingkup kewirausahaan, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, usaha bidang kehutanan, usaha HHBK dan HHNK, ragam usaha masyarakat hutan, strategi pelibatan usaha masyarakat hutan.
Materi dibahas selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan menggunakan pendekatan problem based learning, ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi kelas. Dalam pembelajaran, saya menekankan pada pembiasaan mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus dan mengembangkan rencana usaha berbasis potensi lokal. Dengan demikian, mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan berorientasi pada mampu melahirkan ide-ide usaha yang solutif, bernilai, dan berkelanjutan. Baik itu usaha mikro, kreatif, sosial, atau digital yang berkaitan di dunia kehutanan. Saya juga memanfaatkan platform virtual class sebagai tempat mahasiswa dapat mengakses materi, mengunggah tugas, serta berinteraksi secara online. Selain itu, saya memberikan latihan dan umpan balik sebagai bentuk penilaian formatif sehingga saya dapat menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dan berkelanjutan. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya di pertemuan yang kedua pada mata kuliah kewirausahaan yang saya sampaikan. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa hari ini? Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Jadi pertemuan kedua kita ini terkait ruang lingkup kewirausahaan dan berpikir perubahan, ya. Dimana selamat datang di hari ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran ini. Akan kita bahas terkait kewirausahaan. Kita akan mengeksplorasi ruang lingkup dan perubahan pola pikir. Jadi mari kita bersikap untuk termotivasi dan berinovasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Jadi kewirausahaan itu kita bisa melihat ada tiga konsep kewirausahaan, yang dimana adalah yang pertama inovasi. Jadi kewirausahaan itu adalah tentang inovasi, menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan yang sudah ada. Ya, jadi inovasi dalam konteks kewirausahaan melampaui sekedar penemuan teknologi baru, ya, mencakup berbagai aspek mulai dari pengembangan produk dan layanan yang lebih baik. Jadi penerapan model bisnis yang disruptif hingga meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Jadi inovasi adalah tentang menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat secara luas. Jadi kalau kita bicara tentang wirausaha, ya kita akan bicara tentang inovasi. Ya, kalau kalian mau usaha kalian itu walaupun sama dengan punya orang lain, tapi kita harus bisa berbeda dengan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara berinovasi. Ya, jadi inovasi itu dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, yaitu diantaranya yang pertama, apa itu? Yang pertama? Ya, inovasi produk. Inovasi produk apa itu? Ya, inovasi produk, menciptakan produk atau layanan baru yang belum pernah ada sebelumnya atau meningkatkan fitur dan kualitas produk yang sudah ada. Jadi kalau misalnya produk kalian yang belum ada, ya kalian ciptakan. Kalaupun sudah ada, ya tinggal kita mengembangkan. Yang kedua apa?
Inovasi yang kedua? Ya, inovasi proses adalah ya, inovasi proses itu mengembangkan cara-cara baru untuk memproduksi barang atau jasa dengan lebih efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Kan kita tidak mau ya, kalau misalnya barang yang kita jual itu jauh lebih mahal, ya, setidaknya murah, tapi bukan murahan, gitu. Ya, jadi yang ketiga inovasi apa? Ya, apa itu model bisnis? Iya, benar sekali. Jadi kita berusaha untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah menjual baik itu jasa maupun barang, kita berusaha untuk beradaptasi atau bersosialisasi dengan masyarakat tersebut itu dengan baik. Yang berikutnya, ya, inovasi pemasaran. Apa itu? Iya, untuk meningkatkan merek yang kuat. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa, ya kalau kita bicara tentang kewirausahaan ini, berarti tidak perlu menunggu kalian selesai dari proses perkuliahan. Jadi dengan kita sudah berwirausaha, ya dalam proses perkuliahan juga kita sudah bisa menjalankan yang namanya kewirausahaan, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada bisnis dari sekarang, ketika sudah selesai dari sini, itu pengembangan bisnisnya jauh lebih baik. Yang kemudian, inovasi organisasi, di mana menerapkan struktur organisasi dan budaya kerja yang inovatif, yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi memang kita punya bisnis, itu kita butuh tim, atau yang namanya organisasi, untuk menjalankan bisnis kita ke depan yang lebih baik lagi. Yang kemudian definisi kewirausahaan yang berikutnya adalah risiko. Jadi kita mampu untuk mengambil risiko dalam sebuah usaha itu ya. Mengambil risiko adalah bagian penting setiap peluang baru. Memiliki risiko, pengusaha harus berani. Jadi kalau teman-teman sudah memulai sebuah bisnis, itu harus mampu atau siap menerima risiko yang ada. Risikonya mau bangkrut, siap. Mau sukses, juga harus siap. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya mental yang sudah siap, kalau sukses berarti kita lebih semangat lagi dalam berwirausaha. Tapi kalau misalnya kita jatuh, apa yang kita lakukan? Ya bangkit lagi, bangkit berinovasi lagi, gitu ya. Jadi berikut adalah penjelasan terkait risiko. Jadi berikut adalah beberapa alasan mengapa mengambil risiko penting bagi pengusaha. Yang pertama, mendorong inovasi. Apa itu mendorong inovasi? Penjelasannya? Ya, mencari solusi baru yang dapat. Iya, jadi mengambil risiko mendorong pengusaha untuk berpikir kreatif. Ini usaha saya sudah ada nih. Usaha saya aja ini mirip dengan orang lain. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Kalau misalnya saya sama dengan usahanya dia, yang otomatis resikonya apa? Kalau misalnya usahanya kita sama, saya punya usaha sama dengan dia, apa yang harus saya lakukan? Ya orang karena dia sudah jauh lebih duluan, saya yang baru buka, otomatis orang kan lebih lari ke dia. Iya kan? Misalnya saya baru buka 1 tahun dan dia sudah 5 tahun, otomatis orang lebih larinya ke konsumen itu larinya ke beliau, ke dia yang sudah 5 tahun, beda dengan kita yang baru 1 tahun. Apa yang kita lakukan? Ya, berinovasi.
dan harus mampu menanggung resiko. Ya, yang berikutnya, yang kedua, yang menciptakan keunggulan kompetitif. Apa itu maksudnya? Ya, menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya usaha tadi, ya kalian harus mampu menciptakan sesuatu yang lebih unggul. Yang berikutnya, apa itu belajar dari kegagalan? Yap, kan tidak mungkin kita selamanya berwirausaha tetap untung saja. Pasti ada resiko ruginya. Apa? Ya belajar. Berikutnya ada ya pertumbuhan dan pengembangan. Mengambil resiko memungkinkan pengusaha untuk melampaui batas mereka, mendorong diri mereka sendiri untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh. Begitu. Yang berikutnya, jadi adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dinamis itu naik turun ya, tidak stabil. Yang namanya berwirausaha itu hari ini saya untung 1 juta, besok paling saya dapat 200.000, lusanya lagi saya dapat 2 juta. Jadi dinamis, dia naik turun. Jadi pengusaha yang berani mengambil resiko lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren. Namun penting untuk diingatkan bahwa mengambil risiko bukan berarti sembarangan. Ya, pengusaha harus melakukan perhitungan yang matang, menganalisis potensi risiko dan manfaat serta memiliki rencana yang jelas. Dengan demikian mereka dapat mengambil risiko yang diperhitungkan dalam meningkatkan peluang kesuksesan. Ini kita masuk ke konsep yang berikutnya terkait kewirausahaan. Yang ketiga adalah peluang. Kita harus mampu melihat peluang, membaca peluang. Ya. Melihat peluang di sekitar, mengubah masalah jadi solusi, ini adalah kunci sukses. Ya. Jadi penjelasan maksud yang di atas, yang pertama melihat peluang di sekitar. Melihat peluang di sekitar ini berarti peka terhadap lingkungan sekitar, mengamati kebutuhan dan masalah yang ada, serta mencapai potensi solusi yang bisa dikembangkan. Jadi melihat peluang. Jadi kalau teman-teman di sekitar kalian, mahasiswa, oh ibu di sekitaran kita itu tidak ada laundry. Saya mau buka laundry ibu, karena saya melihat peluang. Di daerah saya sini banyak mahasiswa, tapi tidak ada laundry ibu. Mahasiswa kan malas nih ibu untuk mencuci misalnya. Malas mencuci, saya mau buka laundry ibu yang murah meriah. Yang mereka nanti setiap hari datang mencuci ke saya. Sekilonya mungkin 4.000 atau 6.000. Membaca peluang. Gitu ya. Atau karena kalian adalah orang kehutanan, otomatis nanti kalian bersentuhan dengan yang namanya kehutanan, atau mungkin setelah kalian selesai dari Universitas Hairun dan kemudian kalian menjadi salah satu orang yang bekerja di dinas kehutanan, nah otomatis ada yang namanya pengelola kehutanan. Jadi ketika ada pengelola kehutanan, yang kalian satunya adalah bagaimana caranya kalian untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Kalau meningkatkan masyarakat di sekitar hutan, ekonominya, kesejahteraannya, berarti kita lari ke HHBK-nya. Kalian bisa melihat peluang di situ. Oh ibu di sana itu ada masyarakat di sekitar hutan. Saya melihat mereka tidak ada pengetahuan tentang bagaimana merangkai sesuatu untuk bisa menghasilkan nilai tukar bentuknya uang. Contohnya apa? Oh ibu, kita manfaatkan HBK, hasil hutan bukan kayu. Apa contohnya misalnya? Apa kira-kira kalau HBK?
yang bisa dijadikan nilai ekonomi? Madu. Berpikir perubahan. Nah, atau yang namanya growth mindset. Berpikir perubahan. Kalau berpikir perubahan, yang tadinya kita pendapatannya tidak ada, ketika kita berpikir untuk berwirausaha berarti kita berubah. Berubah yang tadinya santai harus mampu menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita berpikir perubahan, maka ada yang namanya tantangan. Apa itu? Melihat tantangan sebagai kesempatan, bukan sebagai hambatan. Kesempatan. Orang Ternate ini kenapa dari orang Jawa datang masuk Ternate bajual di sini? Karena perputaran ekonomi di Ternate cukup luar biasa bagus. Jadi kalau kalian tidak berbisnis dari sekarang, orang Ternate yang tidak berbisnis dari sekarang, percuma. Oke. Jadi yang kemudian kegagalan, belajar dari kegagalan adalah guru terbaik. Ya, yang kemudian adalah usaha. Jadi kerja keras, tekun, tidak mudah menyerah. Usaha orang Tarabali itu sekarang mau berjual. Tidak boleh. Jadi usaha itu kerja keras. Orang Tarabali besok berjual. Orang Tarabali besok berjual. Cari apa yang kekurangan saya. Oh, saya tidak berinovasi. Oh, saya harus begini. Biar mampu bersaing dengan orang lain. Oke, tantangannya. Intinya kalau sebuah wirausaha yang baru memulai, tantangannya adalah kita bersaing dengan orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Yang tadi saya harus berinovasi. Sekarang ini saya adalah pengusaha burger. Selain saya adalah pelajar, saya adalah dosen, saya adalah pengusaha burger. Jadi tantangannya, ya saya harus karena burger itu banyak ya, banyak orang jual burger. Jadi kita harus berinovasi dari segi rasa. Jadi kalau rasa kita itu berbeda dengan yang lain dan lebih enak sesuai dengan lidah orang kita, dengan yakin pasti akan mereka datang membeli. Ya. Ataupun misalnya tantangan masyarakat di seputaran hutan ketika mereka baru memulai sebuah usaha. Tantangannya karena yang pertama mereka tidak tahu apa caranya, kalian sosialisasi menunjukkan caranya. Oh ini loh cara-cara kita untuk mampu bersaing dengan orang luar. Jadi ketika ada orang luar datang ke kita bisa memberikan. Oh ini loh usaha kita yang nanti kita bawa. Oke. Ada lagi silakan dari sini. Iya, dah. Belum, dirimu. Iya. Iya, boleh. Saya tanyakan itu, mengapa perubahan pola pikir penting bagi seorang wirausaha? Oke, terima kasih. Kenapa pola pikir itu sangat penting bagi seorang wirausaha? Iya, sangat penting mindsetnya. Kalau mindsetnya itu ibu saya berjual ini, saya berjual barang ini, pasti akan berlaku. Sudah awal duluan. Sebelum mulai sudah berpikir gagal, negatif. Jadi mindset itu penting. Ketika mindset kita, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi apapun tantangannya, pasti kalian hadapi. Jadi mindset itu penting saya lakukan. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, jadi kesimpulan dan langkah berikutnya apa?
Kesimpulan kita adalah kewirausahaan adalah perjalanan, growth mindset adalah kunci, terus belajar dan berinovasi. Kemudian berikutnya gali ide bisnis, buat rencana yang matang, jangan takut untuk memulai. Ya, nanti kita ketemu minggu depan, tapi hari ini ada tugas kelompok. Saya bagi dulu kelompoknya, ada 2 kelompok saja. Yang kelompok kanan saya adalah kelompok 1 dan di kiri saya kelompok 2. Sudah dilihat teman-temannya? Oke, dicatat nama-namanya. Udah ya? Di sini sudah dilihat teman-temannya? Oke, nanti dicatat nama-namanya dan kemudian dikirimkan ke saya. Tugasnya. Tugas kelompoknya cari sebanyak-banyaknya terkait tantangan kewirausahaan. Jadi misalnya di sekitar kalian itu ada berapa orang yang berjualan? Tanya sebanyak-banyaknya. Tantangan apa yang mereka dapat dalam proses mereka ya berwirausaha? Terserah kalian catat apa sebanyak-banyaknya informasi ya. Kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan bebas ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan kemudian kelompok 1 presentasi dan kelompok 2 kemudian presentasi. Bisa ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa lagi. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depan. Berdoa, dimulai. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.